Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 8. Ayat 5 sampai ayat 13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Sebagaimana biasa, saya rindu Bapak Ibu jemaat sekalian dimana Anda pun berada, pegang Alkitab. Buka sama-sama supaya kita baca bersama-sama dimanapun kita berada. Di bawah judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita baca sama-sama ayat 5, 1, 2, ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Jangan lupa jemaat, camkan. Orang yang berbahagia adalah orang yang bagaimana? Mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa arti memeliharanya? Merenungkan firman itu siang dan malam serta melakukannya. Perhatikan bacaan kita. Mana ayat yang bisa menyita perhatian kita? Mana ayat yang gak lazim rasanya? Bisa tahu? Ya, ayat 10. Apa kata firman Tuhan? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Siapa yang heran? Yesus. Heranlah Yesus. Kata heran di sini bukan Tuhan gak menyangka, bukan. Tapi kata orang ini melakukan kesukaan Tuhan. Inilah mujizat yang Tuhan inginkan. Kesukaan Tuhan. Tema kita hari ini, kesukaan Tuhan. Karena perwira ini melakukan sesuatu yang sangat disukai Tuhan. Dan Tuhan berkata pada ayat 10 kalimat terakhir, "Aku berkata kepadamu." Kepada siapa? Kepada yang selalu mengikutinya.
yaitu para murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, apa arti sesungguhnya? Yang sejatinya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kritisi jemaat. Statement ini Tuhan katakan setelah hamba perwira ini sembuh atau belum? Belum. Makanya ayo kita cerdas. Iman itu bukan terletak di sembuh atau tidak sembuh. Bukan terletak di situ ukuran iman. Jangan Anda salah paham. Sembuh nggak sembuh bukan ukuran iman. Tuhan menyatakan iman orang ini bagus, unggul sebelum hambanya sembuh. Karena sembuh itu pada bagian terakhir. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bukan pada ayat setelah sembuh Yesus menyatakan iman yang bagus pada perwira ini. Sebelum. Makanya sekali lagi, yuk kita belajar kesukaan Tuhan itu menunjukkan iman yang sesungguhnya. Kalau sakit sembuh itu kesukaan manusia. Itu kegaguman manusia. Makanya kesembuhan tidak ada unsur kekekalan. Jangan lupa itu. Dan kesembuhan gak ukuran orang masuk surga. Dan kesembuhan bukan nilai utama dalam iman Kristen. Nilai utama itu terletak di kesukaan Tuhan. Yuk jemaat, supaya kita lebih fokus lagi. Menjadi pertanyaan. Mengapa Yesus berkata demikian kepada perwira ini? Setelah Yesus mendengar hal itu, ayat 10. Mendengar apa? Ayat 5 sampai ayat 9. Kita perlu konsentrasi khusus untuk memperhatikan ini. Supaya alamat Tuhan bicara, heranlah ia, bukan saja kepada perwira ini, tapi kepada kita juga. Ini penting. Malah doa saya, para jemaat Duta Injil dimanapun Anda berada, jangan meninggal. Minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku, jangan meninggal atau sebelum ajalku tiba, biarlah terjadi dalam kehidupanku. Kau lihat sikap hidupku membuat kau suka sekali. Ini penting sekali. Itu menunjukkan kita punya ibadah yang benar. Ini penting. Yuk kita lihat. Ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yuk kita lihat konteks. Perwira ini orang apa? Orang Israel atau Yahudi? Bukan. Perwira ini orang Romawi. Orang Israel sedang dijajah oleh Romawi saat itu. Tidak ada tentara orang Israel yang memegang tampuk pemerintahan Roma. Bukan orang Israel. Orang Roma. Nah, yuk kita berpikir dalam konsep umum. Penjajah punya nilai. Merasa lebih tinggi daripada orang dijajah. Dalam pelajaran sejarah cukup lama, Belanda menjajah bangsa Indonesia.
Karena Belanda menjajah cukup lama, Belanda punya sekolah-sekolahnya di tanah air Indonesia ini. Dan Anda tahu, sekolah orang Belanda itu eksklusif. Kalau tidak ada sama sekali, langka orang pribumi masuk di sekolah Belanda. Restoran-restoran, tempat pertemuan, biasanya itu orang penjajah atau Belanda nggak boleh orang masuk pribumi. Punya nilai tersendiri, kebanggaan, kesombongan tersendiri. Nah itu bisa terjadi kepada perwira ini. Tapi apa yang terjadi ayat 5, datanglah seorang perwira mendapatkan dia, kalimat berikutnya apa? Dan memohon kepadanya. Kata memohon itu digunakan oleh bawahan atau budak kepada atasan atau kepada tuannya. Memohon. Perwira ini orang Romawi, pangkatnya kemungkinan letnan kolonel, berhadapan dengan pemuda namanya Yesus Kristus, orang biasa, datang memohon kepadanya. Ada unsur sikap rendah hati. Seorang penjajah pangkat perwira menempatkan diri sebagai bawahan atau budak terhadap orang yang dijajah, orang biasa namanya Yesus sederhana. Berikutnya ayat 6. Yesus diidentifikasikan perwira ini sebagai apa? Lihat. Apa katanya kepada Yesus? Tuhan. Wow. Tuhan ini sama seperti pengertian ada kesamaan dengan Tuhan. Tuhan, Kyrios. Pemilik hidupku. Dan biasanya orang ngomong Tuhan adalah doulos, budak. Ini enggak lazim. Penjajah ngomong Kyrios, ngomong Tuhan kepada orang yang dijajah. Enggak lazim. Perwira pangkat lumayan tinggi ngomong Tuhan, Kyrios kepada orang yang dijajah yang enggak punya pangkat, orang kalangan biasa. Ini dilihat Yesus enggak lazim ini. Tuhan. Berikutnya apa? Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Tidak lazim lagi. Kenapa tidak lazim? Orang yang sakit lumpuh dan sangat menderita ini, tolong jawab jemaat. Bawahan dia atau budak dia? Bukan bawahan dia. Budak dia. Karena ada kata-kata penekanan Tuhan hambaku. Hambaku itu budakku. Penegasan tinggalnya apa? Terbaring di rumah. Di rumah dia. Kalau bawahan dia prajurit tinggal di barak atau di rumah mereka masing-masing. Karena ini budak tinggal di rumah dia. Seorang perwira repot-repot cari tabib, cari yang bisa mengobati budaknya. Itu enggak lazim pada zaman itu. Perwira. Kenapa enggak lu suruh bawahan lu? Kenapa enggak suruh budak lu yang lain untuk mencari tabib? Kau yang repot. Yesus lihat lagi sikap seperti ini. Ini nilai-nilai seperti ini yang harus dihidupkan orang Kristen. Ini ciri-ciri iman. Ada unsur kerendahan hati, ada unsur kepedulian. Berikutnya, dia ada unsur belas kasihan, punya sikap empati begitu dalam, sehingga dia seperti merasakan apa yang dirasakan budaknya. Sampai ada istilah dia katakan, Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Dia hayati penderitaan, sangat menderita. Sekali lagi ini tidak lazim.
seorang perwira, orang Romawi, bangsa penjajah, datang ke Yesus dan Yesus yang bangsa yang dijajah, dia panggil Tuhan. Kemudian dia memperhatikan budaknya, repot-repot cari pengobatan terhadap budaknya, dan dia menghayati penderitaan budaknya. Kalau saya ajak kita lebih dalam lagi, berdasarkan survei secara umum, mana lebih tua, perwira ini atau Yesus secara lahiriah? Secara lahiriah. Mana lebih dahulu keluar dari rahim ibunya? Perwira ini atau Yesus dari keluar dari Maria secara lahiriah? Lebih duluan perwira ini, berdasarkan pangkatnya minimal usianya 35 tahun. Yesus pada pasal 8 masih bagian-bagian awal dia melayani sekitar 30 tahun. Lebih tua perwira ini daripada Yesus. Dia posisinya bangsa Romawi, penjajah, lebih tua. Mau merendahkan hati di depan orang lebih muda dan bangsa yang dijajah. Dan menyebut Tuhan. Berikutnya. Mana dari aspek ukuran manusia lebih kuat ekonominya? Perwira ini atau Yesus? Secara materi perwira ini lebih bagus ekonominya. Yesus memberi diri sebagai anak tukang kayu, Yusuf papanya. Ini perwira, ekonominya kuat, pendidikannya tinggi, plus lebih tua. Hal-hal seperti ini adalah nilai di hadapan Tuhan kalau orang ini rendah hati dan menganggap dirinya budak Yesus, Tuhan. Peduli sama budaknya, menghayati penderitaan budaknya. Maka respon Yesus ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Kata akan datang dalam bahasa aslinya keterangan waktu, aku akan segera menyembuhkannya. Tapi apa yang terjadi? Menarik lagi. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Berarti Yesus dianggap dia lebih mulia dari dirinya. Konsisten sekali dia. Konsisten sekali. Saudara, orang merasa nggak layak menerima seseorang karena dia merasa lebih rendah. Rasanya rumahnya lebih nggak cocok. Saya buat ekstrim sajalah. Misalnya, Presiden kita Jokowi jalan-jalan ke Sumatera Utara. Ketemu lurah di daerah Tapanuli. Terus dia bilang, Pak Lurah, boleh nggak saya 2 malam nginap di rumah Pak Lurah? Pasti saya yakin lurah itu berkata apa? Janganlah Bapak Presiden, aku nggak layak. Nggak cocok, hina sekali tempatku untuk kau tempatkan. Gitu lebih kurang konteksnya. Gitu lebih kurang konteksnya. Luar biasa sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan usia kita, latar belakang ekonomi kita, latar belakang pendidikan kita, latar belakang pengalaman kita, jangan menghambat kita rendah hati. Karena pangkat bukan nilai di mata Tuhan Yesus. Camkan hal ini. Bapak Ibu pendengar, kalau Anda punya jabatan jangan pura-pura dengar. Itu bukan nilai di mata Yesus. Kaya, kau konglomerat, kau pengacara terkenal, kau dokter terkenal, kuat ekonomimu, itu bukan nilai. Camkan hal itu. Itu bukan nilai. Buah roh. Itu nilai.
Kesukaan Yesus bukan kau jabatan tinggi. Tanpa buah roh itu semuanya sampah. Kekayaan bukan nilai sama Yesus. Tanpa buah roh sampah itu semua. Maka buah roh inilah kesukaan Yesus. Dan itu dilihat dalam perwira ini. Lumpuh berjalan itu kekaguman manusia. Makanya saya ulangi. Kesembuhan dialamatkan kepada orang yang gak percaya. Karena itu masih nilai sama dia. Atau bagi bayi rohani, kanak-kanak rohani. Orang dewasa rohani, dia selaras dengan pikiran Kristus. Yaitu pertobatan nilai. Pemarah jadi lemah lembut nilai. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Buah roh itu nilai. Nah itu nilai yang menurut Alkitab yang bernilai kekal. Itu didapatkan dalam diri perwira. Yang latar belakang bukan bangsa Israel. Yang latar belakang bukan agama Yahudi. Itu dilihat. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Berikutnya, dia punya kepercayaan total terhadap Yesus. Penampilan Yesus. Jabatan perwira ini. Latar belakang kekuatan ekonomi dan pendidikan dia. Tidak menghalangi dia percaya total kepada Yesus. Tidak menghalangi dia. Tersirat dari yang tersurat. Apa kata yang tersurat? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow. Katakan saja sepatah kata. Luar biasa sekali. Dan perwira ini menekankan ulang betapa konsistennya dia menghormati Yesus. Dengan dia bawa analogi ayat 9. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergilah, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Artinya apa? Tuhan, aku bawahanmu. Wow. Ini mujizat. Lumpuh berjalan mah mujizat umum. Seringkali orang Kristen itu gak berubah. Bertahun-tahun ikut Yesus gak berubah. Buta celik mujizat umum. Orang mati mau dikuburkan, dibangkitkan. Itu juga mujizat umum. Gak ada hebat-hebatnya. Gak ada hebat-hebatnya itu. Tetapi kerendahan hati itu luar biasa. Tapi sayang, apa kata Tuhan Yesus Filipi 2 ayat 5? Sulit sekali terjadi kepada orang percaya. Filipi 2 ayat 5, sulit sekali terjadi di kalangan kami para pendeta hamba Tuhan. Apa itu? Hendaklah pikiran dan perasaan Kristus terdapat juga di antara kamu. Pikiran dan perasaan Kristus termasuk nilai-nilainya. Jujur aja jemaat, ya jujur. Mana orang gereja lebih kagum? Orang lumpuh didoakan langsung bisa berjalan? Atau orang pemarah jadi lemah lembut? Mana orang gereja lebih kagum? Ya. Orang lumpuh berjalan lebih kagum. Padahal Yesus gak kagum dengan lumpuh berjalan. Memang susah orang Kristen ini berubah. Susah kami pengkhotbah pendeta-pendeta kami kayak kami ini berubah. Kalau gak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mana lebih kagum orang Kristen, bahkan kebanyakan pendeta. Orang yang lagi dikuburkan, didoakan bangkit. Atau orang sombong jadi rendah hati. Orang lebih kagum orang dikuburkan didoakan bangkit.
Makanya ada beberapa saya temukan ada orang mati selalu doakan supaya bangkit, supaya orang kagum. Itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Saya ulangi lagi. Karena nggak ada unsur kekekalan di balik orang mati didoakan bangkit. Ayo dong jemaat. Anda ketemu nggak dalam Alkitab Lazarus sudah dikuburkan didoakan bangkit? Ketemu kan? Ada dalam Alkitab kan? Bangkit gak dia? Bangkit. Dari mana? Dari kematian. Bangkit. Jawab. Setelah itu mati lagi gak? Mati lagi. Artinya doa-doa kebangkitan orang mati itu gak hebat. Orang mati lagi gak ada unsur kekekalan. Tapi yang dilakukan perwira ini ada unsur kekekalan. Makanya dua hal yang dikagumi Yesus dalam diri orang manusia. Pertama apa? Bertobat lahir baru. Bertobat terus menerus. Alkitab berkata, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Siapa aja Anda jemaat duta Injil dimanapun Anda berada, bertobatlah. Setelah dengar firman Tuhan ini, bertobatlah. Sukacita di surga. Sakit sembuh, kau yang sukacita, Tuhan belum. Yang kedua, milikilah buah roh. Itu sukacita Tuhan Yesus. Jadi kalau beribadah itu fokusnya, menyenangkanmu, senang, itu fokus ibadah. Kalau sakit sembuh, Tuhan yang beribadah kepada kita. Karena Tuhan yang berbuat kesukaan kita. Kalau ibadah yang sejati, kita yang berbuat untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu ibadah. Makanya ibadah sejati bukan bicara menerima kesembuhan, bukan menerima apa yang kita inginkan. Malah memberi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Puncaknya berkenan, yaitu menyenangkan hati dia. Itu ibadah sejati. Kalau enggak begitu, itu tidak ibadah sejati. Kalau enggak boleh saya katakan ibadah palsu. Catat baik-baik, jangan pura-pura enggak dengar. Ibadah palsu. Maka fokus orang Kristen, apa yang harus kita lakukan buat dia. Bukan apa yang Tuhan harus lakukan buat saya. Makanya penekanan ibadah Kristen bukan soal kesembuhan. Tapi soal perubahan hidup. Supaya kita makin berkurang-kurang karena wilayah-wilayah hidup kita, kehendak kita, perasaan kita, konsep nilai kita persembahkan kepada dia. Kita mentaati apa yang dikehendaki dia. Ini yang sedang dilakukan oleh perwira yang tidak terjadi di kalangan orang Israel dan sekarang tidak terjadi dalam kebanyakan orang gereja dan para pelayan Tuhan. Karena rata-rata gereja, rata-rata ibadah, rata-rata para pelayan Tuhan fokusnya adalah menyenangkan manusia. Lumpuh berjalan, yang gak punya anak dapat anak, yang gak punya jodoh dapat jodoh. Itu kan semuanya menyenangkan manusia. Enggak, saya enggak mengajarkan kita anti kesembuhan. Catat baik-baik, saya tidak mengajarkan kita anti kesembuhan. Tapi saya mengajarkan kesembuhan bagi orang enggak percaya. Karena mereka mata rohani mereka masih buta, perlu mata jasmani mereka melihat dulu sebagai jembatan untuk percaya. Walaupun banyak juga orang sakit sembuh enggak percaya. Makanya itu jadi ukuran. 10 orang sakit kusta sembuh, 9 binasa. Ini penting, tetapi fokus kita adalah bukan apa yang kudapatkan bagi orang percaya, bukan apa yang kudapatkan, tapi apa yang kuberikan, apa yang kupersembahkan, itu ibadah sejati. Dan itu dilakukan perwira ini yang gak terjadi lagi di kalangan orang Israel. Dan juga pada konteks sekarang udah mulai jarang terjadi di kalangan gereja dan kebanyakan kami hamba Tuhan. Berikutnya, dalam konteks ayat 9, dia mengatakan, aku bawahanmu, Yesus, kepada siapa? Kepada orang jajahan, kepada orang lebih muda, orang lebih lemah ekonominya. Yang diucapkan oleh si penjajah dan pangkatnya tinggi, ekonominya kuat, latar belakang pendidikan tinggi. Dia bilang, aku bawahanmu. Itu analogi di balik statement kalimat pertama. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Itu
yang diterjemahkan dari ayat 8. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh seperti aku ngomong sama bawahan. Aku bawahanmu, katakan saja, aku percaya. Kalau saya dramatisir sedikit, kau suruh pun aku nyemplung ke parit, aku nyemplung. Sama seperti gambaran Bapak beriman. Allah menyuruh Abraham potong anak. Walaupun proses tidak mudah, tapi akhirnya dia taat. Gambaran iman itu bukan apa yang kudapatkan. Jangan sesat. Itu bukan gambaran iman Kristen. Gambaran iman Kristen, apa yang kuberi, apa yang kutaati. Sedih rasanya orang Kristen beriman pada janji Tuhan. Kan salah kaprah. Berimanlah pada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Percaya, taati. Laku. Itu yang digambarkan oleh perwira ini. Iman yang bagus, iman yang jelas, iman yang murni, iman yang asli. Bahkan lebih dalam lagi. Kalau ayat 9a dia menempatkan diri sebagai bawahan. Ayat 9b. Ataupun kepada hambaku. Wow, berarti aku bukan saja bawahanmu Yesus, aku budakmu. Wow. Tidak banyak orang Kristen, bahkan tidak banyak para pelayan Tuhan, para pendeta mungkin statusnya gembala, total mengatakan aku budakmu Tuhan. Kalau mengatakan begitu artinya taat mutlak. Tanpa alasan apapun, taat mutlak. Itulah konteks hamba dalam konteks zaman Yesus. Doulos, hamba, gak ada bicara hak. Saya ulangi, gak ada bicara hak. Hanya kewajiban. Itu dia katakan dalam gambaran ayat 9b. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Jadi Tuhan Yesus, Tuanku. Kau suruh aku kerjakan apa? Kulakukan. Aku bukan hanya bawahanmu. Aku juga budakmu. Wow. Yang begini yang harus kita tangkap jemaat. Dan minta Roh Kudus tolonglah apa yang dilakukan oleh perwira ini juga kita lakukan. Itu yang membuat respon Yesus ayat 10 apa? Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia. Karena nilai-nilai yang gak lazim terjadi dari orang Romawi ini. Latar belakang penyembah berhala. Penjajah, pangkat tinggi, pendidikan tinggi, ekonominya bagus. Menempatkan diri dia budak Tuhan Yesus. Seharusnya kita begitu jemaat. Tuhan bilang apa? Baca Alkitab tiap hari. Aku percaya, lihatlah aku lakukan. Aku bawahanmu Tuhan. Aku budakmu. Kalau engkau jemaat dimanapun Anda berada. Masih malas baca Alkitab. Kan kacau. Yang taat, yang simpel baca Alkitab tiap hari aja. Anda dan saudara malas. Udah repot lah. Terus minta doa kesembuhan. Siapa yang budak? Jangan. Stop. Bukan kebetulan kita mendengarkan firman ini. Fokus kita bagaimana kesukaan Tuhan terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita. Taat total. Sadar Yesus itu Tuhan kita. Kita ini umat tebusan, kita doulos. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi kita budaknya Tuhan. Taat itu harga mati. Bukan fokus kita kini dan kita dikabulkan. Jangan sesat. Bukan itu fokus orang-orang percaya yang sesungguhnya. Orang yang beriman yang benar. Bukan. Fokusnya apa kehendak Tuhan terjadi pada hidup kita. Itu dia. Maka kalau Tuhan berkata, hai suami kasihlah istrimu. Taat aja Pak. Bapak-bapak lihat saya. Taat saja. Masa bodoh bagaimana kelakuan istrimu. Taat saja.
Berarti dengan ketaatan yang total, statement hidupmu berbobot mengatakan aku budakmu Tuhan. Statement hidupmu. Kebanyakan orang Kristen statement verbal. Statement bukan hidup, mulutnya, kata-katanya. Verbal, lip service. Aku umat tebusanmu Tuhan. Aku hambamu, pakai nyanyi terharu-terharu. Tapi dalam ketaatan mengharukan. Ya susahlah. Kalau Tuhan berkata kepada istri-istri, ibu-ibu lihat saya. Hai istri, tunduk pada suami. Udah taati saja. Jangan pertimbangkan, loh suamiku kasar. Gak usah perhatian nih. Pokoknya kau tunduk pada suami. Tuhan bilang apapun karena kita memiliki tingkat kesadaran tinggi bahwa kita umat tebusan, kita dulosnya, kita budaknya. Taat itu absolut, total. Itu yang membuat Tuhan heran. Itu kesukaan Tuhan. Makanya Tuhan bilang ini momentum untuk memuridkan murid-muridnya. Supaya muridnya mengerti apa makna mengikuti dia. Dia katakan apa? Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Berkata kepada mereka yang mengikutinya. Siapa lebih spesifik? Murid-muridnya. Siapa itu? Latar belakang Yahudi semua. Israel, orang Israel semua. Aku berkata kepadamu Petrus, Yakobus, Yohanes, semua murid-muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya yang sebenarnya iman sebesar ini gak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saya khawatir kalau Yesus menampakkan diri pada zaman ini kepada orang-orang Kristen, kepada gereja-gereja, kepada kami pendeta-pendeta, kepada gembala-gembala, kepada ketua-ketua sinode. Jangan-jangan Tuhan juga berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Kristen, para pelayan Tuhan sekarang ini. Wow. Ayolah. Fokus kita menyenangkan Tuhan. Kita beribadah, kita melayani, bukan fokus kita bagaimana kesukaan kita terjadi. Tidak sama sekali. Tolak itu mentah-mentah. Itu bukan Kristen. Fokus kita menyenangkan Tuhan. Yang terlebih dahulu sudah melakukan apa yang puncak kesukaan kita. Yaitu dia menebus dosa kita, dia mati di kayu salib. Dia bangkit, dia memberikan kepastian jalan dan pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Itu sudah lebih dahulu lakukan dia. Kalau sekarang, dia nama di atas segala nama, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya kita harus mengabdi kepada dia. Kita taat kepada dia. Maka sebenarnya gereja-gereja, orang Kristen fokusnya apa yang harus kulakukan untuk engkau Tuhan. Itu fokusnya. Bukan terbalik apa yang Tuhan harus lakukan kepada kita. Bukan terbalik. Beda dengan kalau saya khotbah di kalangan orang gak percaya. Khotbah di Madura, di Sumatera Barat, di pesisir Malaysia, di mana saja. Di kalangan orang gak percaya. Saya khotbah kesembuhan. Saya khotbah mujizat-mujizat. Karena mereka orang gak percaya. Mata rohaninya masih mati, buta. Mata jasmaninya yang melihat. Maka kesembuhan mujizat dialamatkan kepada orang gak percaya. Sebagai jembatan mereka mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Mereka memberi diri diperdamaikan oleh Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Itu kita lakukan kepada orang gak percaya. Bukan kepada orang percaya. Kepada orang percaya tekankan. Apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan kepada orang percaya itu penekanan. Itulah yang dilakukan perwira ini. Maka jemaat yang dikasih Tuhan rekam setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia. Yang kita rekam sikap-sikap apa, nilai-nilai apa yang dilakukan perwira ini. Tadi ada unsur kerendahan hati. Ada unsur percaya total. Ada tingkat pengenalan akan diri aku doulos. Ada tingkat pengenalan akan pribadi Yesus. Engkau Kyrios.
ada ketaatan absolut. Apapun kata Yesus, dia taati. Itu Kristen. Mari diri kita diproses seperti itu. Sehingga sebelum ajal kita tiba, kesukaan Tuhan terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari sampai ajal kita kelak tiba. Ini Kristen. Maka jemaat yang kasih, tangkap nilai-nilai yang mengherankan dia ini. Sehingga iman yang tidak ada pada orang Israel, iman yang tidak dilihat Tuhan Yesus pada kalangan orang Kristen kebanyakan, ditemukan dalam diri kita oleh karena anugerahnya. Maka orang taat, orang beriman, orang yang percaya mutlak tidak mengejar berkat, melainkan dikejar berkat. Itu dikatakan pada ayat-ayat berikutnya. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya apa? Di luar Israel ada keturunan Abraham, Ishak, Yakub, bukan keturunan lahiriah kayak kalian orang Israel. Keturunan rohani. Karena Abraham bapak orang beriman, maka orang-orang beriman dari luar Israel, dari timur dan barat, akhirnya percaya kepada Yesus. Kau yang keturunan lahiriah enggak percaya kepada Yesus. Dan itu bisa terjadi kepada kita kalangan Israel masa kini, orang Kristen sekarang. Kristen KTP lahiriah, enggak ada unsur ibadah yang sejati, yaitu melakukan apa kesukaan Tuhan, apa yang berkenan di mata Tuhan. Makanya keangkuhan orang Israel ditegur begitu keras. Ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu keturunan orang Israel, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu gambaran binasa kekal selama-lamanya ke neraka. Sedangkan orang Kristen sejak lahiriah, Kristen tanpa pertobatan, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini perhatikan. Bagi kita juga seluruh pendengar. Kalau kita bertahun-tahun beribadah, selalu keinginan kita, iman kita adalah keinginan kita terkabulkan. Itu bukan gambaran iman. Keinginan Tuhan, kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu gambaran iman, jangan dibalik. Berimanlah, apa yang kita doakan dikabulkan. Itu menyesatkan, itu bukan gambaran iman. Berimanlah, apa yang Tuhan kehendaki terjadi pada kita, itu harus terjadi. Itu baru beriman. Maka akhirnya orang yang beriman yang taat total tidak mengejar berkat, dikejar berkat. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Maka konteks ini ayat 13, sembuhlah hambanya bukan penekanan, bukan kesembuhan penekanan, tetapi sesuatu yang mengherankan Tuhan. Yaitu sikap perwira ini menyatakan buah roh yang luar biasa. Itu yang harus dikhotbahkan. Yang menyenangkan Tuhan. Ayat 13, yang menyenangkan manusia. Akhirnya dapat juga. Tapi puncak khotbah itu di ayat 5-9 yang disimpulkan pada ayat 10. Yaitu yang mengherankan Yesus. Oleh karena itu jemaat sekalian, tangkap kebenaran firman ini. Mari minta pertolongan Roh Kudus, benahi ulang iman percaya kita yang benar. Benahi ulang ibadah kita yang benar. Bukan lagi apa yang kita inginkan dikabulkan Tuhan. Bukan itu fokus. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan terjadi pada diri kita. Itulah yang harus terjadi. Itulah yang harus kita lakukan. Sehingga bukan hanya kepada perwira ini Tuhan alamatkan keheranannya akan iman perwira ini, tapi juga
Tuhan alamatkan kepada kita. Sehingga Yesus juga berkata kepada kita bahwa iman kita adalah iman yang murni, yang benar. Kalau begini fokus kita, pasti sehat pemahaman iman Anda. Pasti Anda setia sampai garis akhir. Inilah mujizat di atas segala mujizat. Soal kerinduan kita, percayakan kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Saat itu juga hamba perwira sembuh, terjadi juga. Maka kesukaan Tuhan fokus kita. Dengan sendirinya Tuhan juga memberkati kita sekalian. Pegang ini sehingga kekristenan kita lurus, lempeng, murni. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.